Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Majedah Lutfita. Kali ini kita akan membahas pelajaran koordinat kartesius di kelas 8. Khususnya, kita akan mempelajari kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius. Jadi, setelah kita mempelajari materi ini, kita akan bisa yang pertama memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius. Yang kedua, mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan ilmuwan matematika berasal dari Prancis. Beliau bernama René Descartes. Beliau mempersembahkan sumbangan tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Hasilnya ini dapat mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan buat Newton untuk menemukan kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga beliau dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Jadi, koordinat kartesius ini berasal dari nama beliau, yaitu Descartes. Istilah pada bidang koordinat kartesius. Pertama ada sumbu X, di mana sumbu X ini adalah garis horizontal dari kiri ke kanan. Dapat teman lihat yang saya tunjuk? Ini adalah sumbu X. Lalu sumbu Z-nya, sumbu Y yaitu garis secara vertikal dari atas ke bawah. Itu disebut dengan sumbu Y. Dan titik potong yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y ini terdapat di tengah-tengah atau disebut dengan titik pusat, yaitu 0,0. Posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat, di mana dapat ditulis X, Y, dan absis. Absis ini adalah nilai X, selanjutnya Y adalah nilai ordinat. Selanjutnya masih membahas istilah pada bidang koordinat kartesius. Jadi di sini kita pilih titik A dan titik B. Lalu kita akan mencari koordinat titik A. Kita dapat lihat bahwa titik A ini terhadap sumbu X bernilai 3 dan terhadap sumbu Y bernilai 5. Jadi dapat ditulis X, Y yaitu 3,5. Selanjutnya absis, di mana tadi absis itu adalah nilai X. Jadi nilai X terhadap titik A yaitu 3, dan ordinat atau nilai Y itu terhadap titik A adalah 5. Begitu juga dengan koordinat titik B didapat nilainya yaitu minus 4,-4 dengan absis minus 4 dan ordinatnya yaitu minus 4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kuadran. Jadi, bidang kartesius ini kan memiliki perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi, dari perpotongan ini dapat terbentuk 4 wilayah atau disebut dengan kuadran, di mana kuadran 1 bernilai X positif dan Y positif, kuadran 2 X negatif dan Y positif, kuadran 3 X negatif dan Y negatif, dan kuadran 4 X positif dan Y negatif. Dapat dilihat dari gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, kita akan membahas jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana diberikan titik A dan titik B pada bidang koordinat kartesius tersebut. Selanjutnya, cara untuk mengetahui titik terhadap sumbu X, yaitu kita mengambil nilai Y positifnya saja. Untuk mencari jarak terhadap titik sumbu Y, itu kita cukup mengambil nilai X positifnya aja. Biar dapat lebih dimengerti, contohnya yaitu jarak titik A terhadap sumbu Y sama dengan, kita lihat jarak titik A terhadap sumbu X berarti. Berarti kita lihat ada berapa titik yang dilaluinya dari sumbu Y ini. Kita dapat lihat bahwa ini adalah 5. Langsung jarak titik B terhadap sumbu X. Kita lihat juga. Berarti yang kita lihat dia nilai Y positifnya.
tadi kan nilai Y-nya itu adalah minus 4, tapi karena kita membuat dia dalam bentuk positif, jadi jarak titik B terhadap sumbu X ini adalah 4. Selanjutnya, saya beri contoh soal. Absis dari titik K minus 3, minus 1 adalah, tadi kan sudah kita pelajari bahwa absis itu adalah nilai X. Berarti dari titik K ini, X-nya adalah minus 3 dan Y-nya adalah minus 1. Berarti nilai absisnya yaitu minus 3. Baik, selanjutnya saya memberikan kepada teman-teman beberapa soal mengenai bidang kartesius untuk dapat lebih memahami materi tersebut. Terima kasih.